Shalom, perkenalkan nama saya Mantini Kriswanti dengan NPM C1C021-018 dari kelas akuntansi D Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian untuk semester ganjil. Langsung saja untuk soal pertama, yaitu sebuah perusahaan menggunakan dana kas kecil untuk pengeluaran kecil pada bulan Juni dan Juli 2021. Terjadi transaksi sebagai berikut. Transaksi yang pertama, dari transaksi ini diminta bahwa siapkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi untuk yang pria dengan menggunakan import form system dan untuk yang cewek dengan menggunakan sistem full throttling for system. Untuk soal yang pertama, yaitu membentuk dana kas kecil pada tanggal 1 Juni 2021 dalam jumlah 500 dengan menarik cek dengan nomor 107. Pada tanggal 1, dengan menggunakan metode import system untuk penarikan dana kas kecil untuk yang pertama itu menggunakan akun petty cash sebesar $500 terhadap akun cash sebesar $500. Untuk metode floating for system ini juga sama, melibatkan akun petty cash sebesar $500 dan di sisi kredit melibatkan akun cash sebesar $500. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Juni perusahaan membeli surplus senilai $1.125 dan membeli materai atau step prop sebesar $100 dengan menggunakan dana kas kecil. Dengan menggunakan metode import system, ini pengeluaran tidak langsung dikeluarkan oleh pemegang petty cash. Oleh sebab itu dalam metode import system itu dicatat sebagai no entry atau tidak dicatat. Dan ini akan dicatat apabila pemegang petty cash itu mengisi ulang dana cash tersebut. Tetapi jika menggunakan metode floating for system ini, itu setiap ada pengeluaran itu langsung dicatatkan dan dikurangkan dengan petty cash-nya. Diketahui di situ bahwa pada tanggal 5 Juni perusahaan membeli surplus senilai $1.025. Maka di sisi debit ada surplus sebesar $125. Kemudian di situ ada juga pengeluaran untuk membeli materai atau step prop sebesar $100. Sebesar $100. Dan di sisi kreditnya yaitu dana yang dikurangkan yaitu dana petty cash senilai
$225. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Juni perusahaan membayar biaya jasa pengiriman atau delivery service senilai $170 dan biaya penerimaan dokumen melalui JNE atau postage expense sebesar $90 dengan menggunakan dana kas kecil. Jika menggunakan metode import per system tadi, itu dicatat sebagai no entry karena dalam sistem ini tidak langsung dicatatkan pengeluaran dananya. Nah, jika dalam metode voting per system itu dicatatkan pengeluaran atau transaksi-transaksi yang terjadi. Situ diketahui bahwa terdapat biaya jasa pengiriman atau delivery system delivery service senilai $170 di debit. Kemudian ada melibatkan juga akun biaya pengiriman yaitu akun postage expense senilai $90. Maka di sisi kreditnya yaitu mengkurangkan akun petty cash secara langsung senilai $260 atau penjumlahan dari nilai akun delivery service dengan postage expense. Yang selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 15 Juni mengisi kembali dana kas dengan menarik cek sebesar $485. Pada tanggal ini dana kas kecil yang tersisa pada pemegang dana kas kecil berdasarkan hasil perhitungan adalah $15. Maka tanggal 15 Juni yaitu jika menggunakan metode import from system, jika terjadi penarikan cek atau pengisian dana kas kecil lagi, maka transaksi-transaksi yang sudah terjadi sebelumnya itu dicatatkan. Maka di sini pada tanggal 5 yaitu ada transaksi surplus sebesar $125. Kemudian di situ ada akun stockbroker senilai $100. Kemudian ada akun pada tanggal 10 Juni yaitu melibatkan akun delivery service senilai $170. Kemudian ada akun postage expense maka akun di sisi kreditnya itu melibatkan akun cash atau mengkurangkan akun cash. Postage expense tadi $90. Itu senilai dengan penjumlahan dari akun-akun yang terlibat.
Kemudian, jika menggunakan metode floating point system, yaitu pada tanggal 15 Juni, yaitu terdapat pengisian kembali dana sebesar $485, berarti petty cash-nya bertambah sebesar $485. Kemudian cash-nya juga bertambah sebesar $485. Kemudian yang selanjutnya adalah pada tanggal 15 Juni, PT Cash Funds menarik cek senilai $480 untuk mengisi kembali dana kas kecil. Pada tanggal ini, dana kas kecil yang tersisa berdasarkan hasil perhitungan adalah $20 dan terdapat bukti transaksi yang sudah dibayarkan sebagai berikut, yaitu foto expense $100, attachment expense $90, surplus $180, dan delivery service $115. Maka tanggal 15 Juli ini dicatatkan semua transaksi yang terjadi pada bulan ini, karena di sini telah menambahkan atau mengisi ulang petty cash. Oleh sebab itu, dalam metode information system ini dicatatkan transaksinya, tidak ditulis no entry. Maka yang pertama adalah cost expense sebesar $100, kemudian akun entertainment expense sebesar $90, kemudian akun supplies sebesar $180, dan akun delivery service sebesar $115. Maka petty cash-nya yang keluar adalah cash di sisi kreditnya, cash yang keluar itu sebesar nilai dari total pengeluarannya. Yaitu senilai $485. Meski di sini dicatatkan bahwa menarik petty cash-nya hanya sebesar $480, tetapi di sini juga dicatatkan bahwa sisa dari dana kecil dari hasil perhitungan bulan sebelumnya itu $20. Jadi dana petty cash-nya sama seperti nilainya sama seperti awal mula, yaitu sebesar $500. Kemudian untuk metode floating point system, yaitu sama seperti pada metode information system, di sini dicatatkan juga transaksi yang terjadi pada bulan tersebut sesuai dengan nilainya. Tetapi di sini ditambahkan pada tanggal 15 juga ditambahkan dengan petty cash masuknya. Petty cash masuk sebesar sebelum itu kita masukkan dulu pada tanggal 15, masukkan dulu dana petty cash-nya. 15 Juli petty cash, dana petty cash-nya sebesar $480. Cash-nya sebesar $480.
Kemudian baru kita masukkan transaksi bukti transaksi yang terjadi pada tanggal 15. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Juli perusahaan menarik dana kas kecil menjadi $600. Karena di sini dana kas kecil awalnya senilai $500. Oleh sebab itu perusahaan menaikkan sebesar $600. Berarti perusahaan hanya mendapatkan sebesar $100 karena dana awal petty cash-nya yaitu sebesar $500. Berarti 600 dikurang 500 sebesar $100. Di sini berarti tanggal 31 petty cash sebesar $100 dan di sisi cash-nya sebesar $100. Pada transaksi dengan metode floating point system juga demikian. Petty cash. Maaf, untuk tanggal 15 ini bukan petty cash yang dikurangkan, tetapi bukan cash yang dikurang tapi petty cash. Sebesar $100. Baiklah, soal selanjutnya yaitu tentang rekonsiliasi bank nomor 2, yaitu soalnya pada tanggal 30 September 2021 Turner Express CO menerima rekening koran dari setoran bank untuk menyiapkan rekonsiliasi bank per 30 September 2021. Diperoleh data berikut. Yang ditanyakan yaitu yang diminta yang pertama, siapkan rekonsiliasi bank untuk Turner Express CO per 30 September 2021. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan per 30 September 2021. Untuk rekonsiliasi bank yang pertama yaitu saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal 1 September 2021 sebesar $8.425. Selama bulan September 2021, total penerimaan kas sebesar $7.345,75, sedangkan total pengeluaran kasnya sebesar $6.737,50. Rekening koran bank menunjukkan saldo pada tanggal 30 September 2021 sebesar $9.248,50. Oleh sebab itu, yang pertama kita buat rekonsiliasi banknya, yaitu dengan membuat saldo menurut bank. Kita catat dulu besar saldo menurut bank. Dari data tadi dapat diketahui bahwa besar saldo yang berasal dari bank yaitu sebesar $9.248,50. $9.248,50. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini kita masukkan nilai saldo menurut perusahaan. Saldo menurut perusahaan di sini bisa dilihat bahwa saldo awal bulan September itu pada tanggal 1 September sebesar $8.445. Namun selama bulan September itu total penerimaan kas bisa $7.345,75, sedangkan total pengeluaran kasnya itu sebesar $6.737,50. Untuk mencari saldo menurut perusahaan di akhir bulan September itu dapat dicari dengan cara saldo awal pada bulan September sebesar $8.425 ini ditambahkan dengan total penerimaan kas sebesar $7.345,75. Kemudian
dikurangkan dengan pengeluaran kas pada bulan September sebesar 6.737,50 dolar ini dan menghasilkan saldo perusahaannya sebesar 9.033,25 dolar. Kita catat 9.033,25 dolar. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada rekening koran menunjukkan bahwa Trun Expansio memperoleh pendapatan jasa giro berupa bunga sebesar 21,75 dolar untuk bulan September 2021. Maka transaksi ini dicatatkan oleh bank karena rekening koran menunjukkan pada rekening koran. Oleh sebab itu, kita catatkan penambahan untuk saldo menurut perusahaan, karena di sini sudah dicatat oleh bank, maka dicatatkan oleh perusahaan selanjutnya, yaitu berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar 21,75 dolar. Kemudian selanjutnya yaitu cek nomor 103 senilai 1.025,75 dolar yang ditarik Trun Expansio untuk melunasi utangnya pada supplier setelah salah dibebankan oleh bank ke rekening Growth Associated. Oleh sebab itu, rekonsiliasi banknya terjadi pada pengurangan pada saldo menurut bank. Kenapa terjadi pengurangannya menurut bank? Karena salah tulisnya di sini kan tercatat telah salah dibebankan oleh bank, maka yang rekonsiliasi banknya itu terjadi di catatan menurut bank. Maka pengurangannya yaitu berupa salah catat atau koreksi. Kesalahan atau koreksi kesalahan sebesar 125,75 dolar. Kemudian selanjutnya yaitu Trun Expansio membayar beban utilitas listrik seperti listrik, air, dan telepon senilai 180 dolar dan polis asuransi sebesar 220 dolar dengan langsung meminta bank untuk mendebitkan rekening gironya. Maka di situ dicatatkan rekonsiliasinya menurut perusahaan karena di situ perusahaan yang mencatatnya. Dicatatkan menurut perusahaan karena beban-beban tersebut mengurangi cash, oleh sebab itu kita catat itu pada pengurangan cash. Pengurangan yaitu pengurangan yang pertama yaitu beban utilitas sebesar 180 dolar. Kemudian ada polis asuransi sebesar 220 dolar.
Kemudian selanjutnya terdapat cek-cek yang sudah ditarik dan dicatat dalam register cetak tetapi belum tampak dalam rekening koran per 30 September 2021. Oleh sebab itu, kita catatkan pada rekening koran pada saldo menurut menurut bank, yaitu sebagai cek dalam peredaran, cek yang berada dalam peredaran. Cek beredar, yaitu pada nomor 107 sebesar sebesar 105,25 dolar. Kemudian dengan nomor cek 109 sebesar 73,50 dolar. Kemudian dengan cek nomor 111 sebesar 35,25 dolar. Yang selanjutnya adalah pada rekening koran terdapat adanya transfer masuk yang merupakan pelunasan wesel dari pelanggan Tron Expense CO yang langsung ditagih oleh bank. Nilai nominal wesel yang dilunasi adalah 900 dolar. Pendapatan bunga sebesar 25 dolar dan bank membebankan biaya penagihan yang langsung dibebankan atas rekening Tron CO sebesar 5 dolar. Oleh sebab itu, di sini melibatkan akun biaya admin. Di sini ada pembebanan biaya penagihan sebesar 5 dolar. Itu dibebankan langsung kepada perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang mencatatkan, yaitu biaya admin sebesar 5 dolar. Kemudian melibatkan akun pada setoran saldo pada bank, yaitu koreksi pembenaran untuk di sini nilai nominal wesel yang dilunasi. Kemudian selanjutnya ada di sini ada nominal wesel yang dilunasi, maka weselnya penambahan pada saldo pada perusahaan, yaitu wesel sebesar 900 dolar. Kemudian di sini ada juga pendapatan bunga wesel sebesar dari bank sebesar 25 dolar. Sebesar 25 dolar. Kemudian selanjutnya yang D, terdapat cek sebesar 135,50 dolar yang ditarik perusahaan untuk melunasi utang kepada supplier dan sudah dibebankan bank pada rekening Tron Expense CO dengan nilai yang benar, namun pada cek registrasi dicatat perusahaan sebesar 150
$103,50. Di sini dapat diketahui bahwa terjadi kesalahan pencatatan oleh bank yang seharusnya dicatat sebesar $135,50 namun dicatatkan sebesar $153,50. Maka di sini pada bank koreksinya yaitu karena bank yang salah mencatatkannya sebesar dicatatkan selisih dari antara yang salah dengan yang benar yaitu 153,50 dikurang dengan 135,50. Sebab itu dicatat sebesar $180. Kemudian selanjutnya terdapat beban administrasi bank sebesar $550 yang telah langsung dipotong oleh bank. Di sini pengeluarannya berarti ada biaya admin sebesar $5,50. Kemudian pada tanggal 30 September 2021, Bendahara Trust Expansion CO telah menyetorkan uang sebesar $482,25 melalui mesin sektor tunai, tetapi belum terlihat dalam rekening koran yang dikirimkan oleh bank. Oleh sebab itu, dicatatkan pada bank yaitu sebagai setoran dalam perjalanan karena belum dicatatkan oleh pihak bank tetapi pihak perusahaan telah mencatatnya. Mungkin jadi di sini kita tuliskan setoran dalam perjalanan sebesar $482,25 Kemudian yang selanjutnya adalah setoran tunai senilai $398 dari Trust Expansion CO telah dicatatkan pada jurnal pengeluaran kas dengan benar, namun dalam rekening koran setoran tersebut dicatat bank sebesar $389. Oleh sebab itu, di sini terjadi kesalahan catat. Karena kesalahan catatnya ini terjadi oleh pihak bank, oleh sebab itu koreksinya yaitu dicatatkan pada pihak bank. Sebesar selisih dari yang benar dengan yang salah yaitu 398 dikurang dengan 389 menjadi sebesar $9 koreksinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir pada rekening koran menunjukkan adanya cek dari pelanggan yang dikembalikan senilai $187,50 karena adanya dana yang tidak mencukupi. Karena dana tidak cukup, oleh sebab itu dicatatkan pada pengurangan pada bank, catatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yaitu sebagai cek dana yang tidak mencukupi. Sebesar $187,50.
Nah, setelah itu kita menjumlahkan semua dana-dana yang ada, semua dana yang terlibat, yaitu untuk penambahannya sebesar untuk penambahan dana pada bank itu sebesar $491,25. Kemudian untuk pengurangannya yaitu sebesar $214. Selanjutnya langsung kita jumlahkan dengan menambahkan saldo awal pada bank, kemudian ditambah dengan penjumlahannya, dikurang dengan pengeluarannya atau pengurangannya menjadi senilai $9.525,75. Kemudian kita lihat pada saldo menurut perusahaan, yaitu untuk penambahnya sebesar $1.126,75. Kemudian untuk pengurangannya sebesar $598. Kemudian kita jumlahkan saldo awal menurut perusahaan ditambah dengan penambahannya, kemudian dikurang dengan pengurangan, menghasilkan $9.592. Di sini saldo pada menurut perusahaan dan menurut bank ini berbeda. Ternyata di sini ada kesalahan, yaitu pada koreksinya, yaitu seharusnya senilai $18 bukan $180. Kemudian di sini pada koreksinya di sini belum dalam bentuk mata uang, oleh sebab itu tidak bisa dijumlahkan. $125,75. Dan didapatkan hasil pada saldo menurut bank dan menurut perusahaan itu sama, rekonsiliasi banknya sebesar $9.400. Selanjutnya kita membuat jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya yaitu langsung jurnal penyesuaian, bukan jurnal koreksi, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya yaitu di sini ada tanggalnya, kemudian ada keterangan ref
debit dan kredit. Yang pertama yaitu ada akun bank dan pendapatan bunga. Bank dan pendapatan bunga. Sebesar 21,75 dolar. Pendapatan bunga sebesar 21,75 dolar. Kemudian melibatkan akun beban. Di sini akun beban utilitas. Beban utilitas. Beban utilitas sebesar 180 dolar. Sebesar 180 dolar. Beban utilitas. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Di sini ada asuransi dibayar di muka sebesar 2.250 dolar. Sebesar 220 dolar. Kemudian di sisi kreditnya yaitu bank sebesar 400 dolar. Penambahan dari beban utilitas dan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu bank. Di debit yaitu ada akun bank dan biaya admin bank, piutang wesel, biaya admin bank dan piutang wesel. Banknya sebesar 920 dolar. Kemudian ada akun biaya admin di sini dilihat pada yang F, biaya adminnya sebesar 5 dolar. Sebesar 5 dolar. Kemudian ada piutang wesel piutang weselnya sebesar 900 dolar. Kemudian ada pendapatan bunga sebesar 25 dolar. Selanjutnya transaksi yang G. Di sini ada utang dagang. Bank terhadap utang dagang
sebesar $18. Di sini kan di G dapat dilihat bahwa kesalahan catatnya itu sebesar $18. Kesalahan catatnya itu masuk ke dalam utang dagang. Besar $18. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu jurnal untuk transaksi H terdapat beban administrasi bank. Nah, oleh sebab itu di sini ada biaya admin bank sebesar $5,50 terhadap bank. Sisi kreditnya sebesar $5,50. Kemudian selanjutnya transaksi rekonsiliasi bank yang K, yaitu pada rekening koran cek pelanggan dikembalikan, yaitu sebesar $187,50 karena dana yang tidak mencakupi. Sebab itu ada piutang dagang karena dana tidak mencukupi sebesar $187,50 terhadap bank. $187,50. Maka jurnal penyesuaiannya senilai $1.557,70.